Haleluya. Salam saudara-saudara. Salam saudara-saudara. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau kudus, kudus. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau kudus, kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melayani Engkau. Kami akan memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah kami, tapi karena kasih karunia Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah Engkau Tuhan di dalam puji-pujian kami. Bertatalah Engkau Tuhan di dalam hati kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Salam saudara. Apa kabar? Lebih dahsyat lagi, apa kabar? Luar biasa, haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan luar biasa. Luar biasa, yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, memurnikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari tepuk tangan di atas kepala. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, saudara. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan. Silakan duduk, saudara. Maaf. Mari kita menghadap Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Inilah kami, Tuhan. Bentuklah kami, Yesus. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Engkau telah memanggil kami, memilih kami, mengangkat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih karena berkat-Mu, kemurahan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Engkau boleh mengizinkan kami ada di rumah-Mu, memuji menyembah-Mu. Biar Engkau menangkap hati yang mengasihi Engkau, biar Engkau menemukan hati yang sungguh-sungguh hormat kepada-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman, sabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu itu yang memerintah kami, dan hidup kami menjadi hidup yang penuh mujizat, karena kami berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, sedialah hati kami Roh Kudus, dalam pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kemurahan Tuhan berlimpah buat kita, amin. Saya berdoa setiap kita semakin antusias di dalam Tuhan, menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan lebih lagi, amin. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya ketika kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, Tuhan juga hadir di tengah-tengah rumah Bapak Ibu Saudara dan kita menikmati kemurahan Tuhan bersama, amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi pemenang sebelum berperang. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita. Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat yang ke-14, jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Israel telah berada di tanah Kanaan, telah ada di tanah perjanjian. Tapi meskipun mereka sudah menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian, tanah itu belum menjadi milik mereka sampai mereka menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa Amori, Hewi dan seterusnya. Sungai Yordan sudah kembali mengalir. Itu berarti mereka tidak ada jalan untuk mundur, tidak ada jalan untuk balik arah. Akses ke belakang sudah ditutup. Sedangkan kita tahu bersama lawan yang harus dihadapi itu begitu kuat. Di hadapan Yosua dan Israel, sebuah kota yang besar bernama kota Yeriko dengan temboknya yang begitu tinggi dan tebal. Beberapa peneliti menemukan puing-puing tembok Yeriko dan mereka memperkirakan tebal tembok Yeriko itu setebal 6 sampai 10 meter tebal temboknya. Tingginya kira-kira 10 sampai 14 meter.
Itu sebuah tembok yang sangat besar. Dan kita tahu bersama Israel adalah bangsa nomaden. Bangsa yang berpindah-pindah waktu itu, belum punya tanah sendiri. Dan mereka adalah bangsa peternak. Tentunya mereka tidak punya alat penghancur tembok yang begitu tebal itu. Perlengkapan mereka begitu sederhana. Dan menghadapi Yeriko dengan tembok yang begitu besar, itu sesuatu yang mencemaskan bagi Yosua dan Israel. Mereka mungkin hanya punya pedang, tombak, dan panah. Dan bagaimana kalau mereka diserang dari atas tembok itu? Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu membaca Yosua pasal 4, pasal yang kemarin kita lewati, di sana dikatakan prajurit Israel hanya sekitar 40.000. 40.000 saja. Dan saya membaca beberapa buku saudara, untuk bisa menaklukkan sebuah kota bertembok, tentara itu paling tidak harus memiliki 10 kali lipat pasukan untuk bisa mengalahkan sebuah kota bertembok. Jadi saya asumsikan kalau tentara Israel itu 40.000, untuk dapat menaklukkan Yeriko, Yeriko harus punya tentara kira-kira hanya 4.000 saja. Tapi itu sesuatu yang nggak mungkin. Nanti Bapak Ibu membaca pasal 6, Alkitab mengatakan bahwa tentara Yeriko itu begitu banyak dan mereka gagah berani. Jadi Bapak Ibu saudara, itu adalah tantangan yang ada di depan Yosua. Sebuah tembok yang tinggi dan tebal, di belakangnya tentara yang kuat. Dan Yeriko barulah awal. Masih banyak bangsa-bangsa di Kanaan yang harus mereka taklukkan. Dan Alkitab mencatat perawakannya adalah perawakan raksasa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima perang, wajar apabila Yosua punya ketakutan. Itu sebabnya dia menyendiri. Di ayat yang ke-13 dikatakan Yosua dekat Yeriko. Yosua sedang berada dekat dengan Yeriko. Dia melayangkan pandangnya. Saudara, saya tidak tahu kenapa Yosua sendirian di dekat Yeriko. Bisa jadi dia memata-matai, atau mungkin dia sedang sendirian memikirkan. Sudah tidak ada lagi Musa sebagai seorang mentor bagi Yosua. Ini babak baru buat Yosua. Bapak Ibu saudara, di satu sisi Yosua telah menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia seperti Tuhan menyertai Musa. Tetapi di sisi yang lain ada sebuah fakta di depan mata Yosua. Betapa sulitnya peperangan yang harus dihadapi. Betapa rumitnya pergumulan dan tantangan yang Yosua harus hadapi. Di tengah-tengah pergumulan seperti itu, Yosua butuh kepastian. Syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Ketika Tuhan berjanji kepada Yosua, jangan takut di dalam pasal 1. Jangan takut Yosua. Aku akan menyertai kamu. Sama seperti aku menyertai Musa. Aku akan menyertai kamu. Dan rupa-rupanya Tuhan membuktikan. Di tengah-tengah kegalauan Yosua mungkin. Di tengah-tengah usaha Yosua untuk menaklukkan Yeriko. Dia mungkin berpikir keras. Dia pemimpin. Dia mau ngomong sama siapa? Dia tanya kepada orang Israel, bos, kalau kami aja nggak tahu, kalau bos aja nggak tahu, kalau Yosua aja nggak tahu, bagaimana dengan kami? Engkau yang memimpin kami. Yosua mau tanya siapa? Yosua sedang dalam situasi yang sendirian. Sebagai seorang pemimpin, John Maxwell berkata, sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang tidak ada lagi orang yang bisa diajak menjadi partner untuk saling menasehati. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tantangannya, dan semakin sepi dia menjalani hidupnya. Dan Yosua mengalaminya. Tapi Bapak Ibu saudara, Tuhan menggenapi janjinya. Firman Tuhan berkata, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Mungkin Yosua kaget hari itu, karena dia sedang mengamat-amati Yeriko, dia sedang berpikir keras, dan tiba-tiba ada pihak di depannya, orang di depannya dengan pedang terhunus. Itu sebabnya pertanyaan yang Yosua munculkan adalah, lawankah engkau atau kawankah engkau? Tuhan tahu pergumulan Yosua.
sehingga Tuhan sendiri menghampiri Yosua. Sebagian besar penafsir Alkitab mempercayai ini adalah Tuhan sendiri yang menjadi malaikat. Sebab di dalam kisah-kisah di Alkitab, malaikat itu nggak pernah mau disembah. Tapi kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, ketika Yosua sujud menyembah, malaikat itu tidak melarang. Bahkan malaikat itu berkata, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Ini adalah bentuk teofani, Tuhan yang menjadi malaikat. Sama seperti Tuhan menghampiri Musa, demikianlah Tuhan menghampiri Yosua. Tuhan ingin Yosua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Untuk apa, saudara? Tuhan ingin membuka mata rohani Yosua agar punya spirit, punya mental seorang pemenang. Karena kita tahu bersama bahwa kemenangan di alam nyata itu ditentukan dari kemenangan di dalam roh dan mental kita. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah menjadi pemenang sebelum berperang. Bapak Ibu, kita tidak bisa memenangkan pertandingan sebelum hati kita menang, sebelum mental kita menang, sebelum spirit atau roh kita menang. Sekalipun kita punya banyak perlengkapan, tapi kalau mental kita udah kalah, kita nggak akan pernah memenangkan pertandingan. Seringkali kita juga menghadapi situasi yang seperti Yosua. Di satu sisi kita tahu janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan siap menolong kita. Tapi di satu sisi ada kenyataan tembok yang begitu tebal di depan kita. Saya meyakini kita semua pernah menghadapi ini. Setinggi apapun level rohani kita, kita pasti menghadapi dalam urusan rumah tangga, pekerjaan, hubungan, kesehatan, dan banyak hal. Di satu sisi, ya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau menyertai aku, bahwa janjimu ya dan amin. Tapi di satu sisi, sebuah fakta, dipanggil atasan, ada masalah dengan customer, ada masalah dengan orang-orang di tengah-tengah keluarga, ada masalah di dalam pelayanan. Dan kita harus akui muncul ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, bagaimana saya harus merobohkan tembok-tembok di depan saya. Bapak Ibu Saudara, kita butuh kepastian. Kita butuh perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan menjumpai Yosua secara pribadi, itu menjadi titik balik bagi Yosua. Mulai pasal 6 dan seterusnya, kita lihat Yosua sudah tidak lagi ragu-ragu menghadapi musuhnya. Kenapa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, melakukan aktivitas keagamaan kita, berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, itu semua baik. Tapi pada akhirnya adalah apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi? Pastikan kekristenan kita bukan hanya berasal dari kata orang, tapi setiap Anda dan saya butuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya terlahir sebagai anak pendeta, namun tidak serta-merta saya punya iman yang kuat. Sampai saya mengalami Tuhan menyentuh hidup saya, dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kita Bapak Ibu Saudara tidak bisa bergantung dari pengalaman orang lain bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa bergantung dari pengalaman orang lain saat mereka mengalami mujizat. Itu semua baik, itu menjadi sebuah pintu masuk yang baik untuk mengalami Tuhan. Cerita-cerita di Alkitab itu menjadi pintu masuk yang baik untuk kita mengalami Tuhan. Tetapi kita tidak hanya bergantung pada pengalaman orang lain mengalami mujizat, orang lain luar biasa bersama Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita mengalami Tuhan secara pribadi? Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Sebelum kita menghadapi pertandingan iman kita, pergumulan-pergumulan di depan kita, pastikan setiap kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang Tuhan nyatakan kepada Yosua sehingga Yosua memiliki mental seorang pemenang? Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Hal yang pertama yang Tuhan mau pastikan kepada Yosua adalah, aku bersama kamu. Sekarang aku datang. Tuhan bersama Yosua. Dan saya percaya Tuhan bersama kita. Amin saudara. Tuhan menyatakan diri sebagai panglima tertinggi. Akulah panglima bala tentara Tuhan.
dan Tuhan sedang menghunuskan pedangnya. Artinya Tuhan sudah siap memberikan kemenangan kepada Yosua. Tuhan hadir bersama Yosua dan Tuhan siap memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau saat kita menghadapi tantangan. Mari sadari bahwa Tuhan bersama kita. Dan Tuhan tidak hanya bersama kita, Tuhan siap memberikan kemenangan kepada kita. Jangan fokus pada hambatan dan pergumulan kita. Memang yang kita lihat adalah persoalan di depan kita. Sebuah tantangan, sebuah tembok yang besar. Apakah kita bisa melompatinya? Apakah kita bisa melewatinya? Atau kita stuck di situ? Tapi yang Tuhan mau, jangan fokus pada hambatan dan pergumulan kita. Mari fokuslah pada siapa yang bersama kita. Tuhan bersama kita. Ketika Tuhan bersama kita, itu berarti Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Dialah penghibur kita. Dan juga Tuhan sanggup menolong dan menyertai kita. Persoalan terbesar umat manusia sebenarnya bukan sakit penyakit, bukan gak punya uang. Persoalan terbesar umat manusia adalah perasaan sendiri dan sepi. Sebenarnya inilah konsekuensi dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat manusia terpisah dari sumber kehidupan. Itu sebabnya ketakutan umat manusia terbesar dalam hatinya adalah perasaan sendiri. Kenapa orang tua gelisah? Karena dia mulai melihat anaknya sudah punya suami, anaknya sudah punya istri, sudah punya keluarga, apalagi pindah keluar kota, luar Jawa, bahkan keluar negeri. Ada ketakutan, engkau aku sopo sing ngopeni. Anak-anak ketika harus keluar dari rumah juga muncul ketakutan. Ketika seorang pria menikah muncul ketakutan, apakah saya bisa menjadi suami yang baik? Apakah saya bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik? Ketika kita harus terbang sendirian, ada perasaan sepi, ada perasaan sendiri. Ketika Anda mulai memasuki babak baru, mulai mendapat pekerjaan yang baru atau mendapatkan promosi, di satu sisi kita senang, tapi di satu sisi muncul ketakutan, apakah saya bisa menghadapinya? Dan ketakutan terbesar umat manusia adalah perasaan sendiri. Kadang-kadang kita harus akui istri tidak bisa mengerti persis kegalauan hati kita. Suami kita gak ngerti persis kegalauan hati kita. Orang tua gak ngerti persis apa yang kita mau. Anak-anak gak ngerti persis apa yang kita inginkan. Dan itu membuat kita takut perasaan sendiri. Tapi firman Tuhan datang kepada kita. Kita tidak benar-benar sendirian. Tuhan bersama kita. Ketika Tuhan bersama kita, sesuatu yang besar pasti terjadi. Satu kali waktu Sadrah, Mesah dan Abednego harus menghadapi tantangan yang besar. Mereka mendapat promosi dari Nebukadnezar. Mereka menjadi pemimpin. Tapi kemudian Nebukadnezar membangun sebuah patung yang begitu tinggi, begitu gagah. Dan Nebukadnezar berkata, semua orang harus menyembah patung itu. Sebab kalau tidak, aku akan memasukkan ke dapur api, ke perapian yang menyala-nyala. Sebuah dilema bagi Sadrah, Mesah dan Abednego. Kalau dia menyembah dewa itu berarti dia mengkhianati Tuhannya. Tapi kalau dia tidak menyembah, dapur api yang harus dihadapkan. Tapi syukur kepada Tuhan, di dalam kitab Daniel itu menceritakan Sadrah, Mesah dan Abednego tidak ragu untuk kehilangan kenyamanan. Dia tidak mau menjual Tuhannya. Dia berkata kepada Nebukadnezar, aku tidak mau menyembah dewa Tuanku, patung yang Tuanku dirikan. Bahkan ketika Nebukadnezar memberi kesempatan kedua, mereka tetap berkata, kami tidak mau. Nebukadnezar marah dan api itu dinyalakan 7 kali lipat. Tantangan semakin besar dan 3 orang itu dimasukkan ke dapur api. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang yang memasukkan mereka mati hangus terbakar. Tapi Sadrah, Mesah dan Abednego bau gosong aja enggak. Ketika Nebukadnezar melihat, bukankah 3 orang yang ada di dapur api itu?
Tapi yang kulihat 4 orang, dan yang satu mukanya seperti seorang pangeran. Siapakah dia? Bukankah dia Tuhan sendiri yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego? Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego lolos dari dapur api. Daniel lolos dari mulut singa karena Tuhan bersama mereka. Tapi bagaimana dengan Stefanus? Bukankah Stefanus juga orang yang mengasihi Tuhan? Stefanus juga orang yang tidak mau mengkompromikan imannya. Tapi dalam Kisah Rasul diceritakan Stefanus dilempari batu sampai mati. Apakah Tuhan tidak menolong Stefanus? Oh bukan. Tuhan punya maksud. Tapi Alkitab mencatat ketika Stefanus hampir mati, mata rohani Stefanus terbuka dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Wow, itu membuat Stefanus percaya bahwa kematian bukanlah akhir hidupnya, tetapi kematian adalah pintu masuk bagi Stefanus untuk menerima mahkota kehidupan. Apa yang saya mau bagikan kepada kita? Bahwa ketika Tuhan menyertai kita, bukan berarti persoalan akan selesai begitu saja. Ketika Tuhan menyertai kita, bukan berarti hidup kita kemudian enak dan nyaman-nyaman saja. Enggak. Tapi percayalah, kalau Tuhan bersama kita, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Yesus pernah punya pengalaman yang sama. Saat Yesus harus menghadapi salib, Yesus begitu tertekan. Dia berkata kepada murid-murid, ayo berdoa bersama aku, hampir mati rasanya aku. Yesus saja butuh teman dalam perasaan tantangan yang begitu berat. Tapi ketika sahabat Yesus yang diajak gak tahan buka mata, mereka ketiduran, diajak sembahyang bareng aja gak. Perasaan sendiri. Tapi syukur kepada Tuhan, murid-murid tertidur. Murid-murid gak ngerti situasi emosional Yesus saat menghadapi salib. Tapi Bapa tidak pernah tertidur. Bapa terus bersama dengan Yesus. Bapa mengutus malaikatnya untuk menguatkan Yesus. Dan sejak itu, di Taman Getsemani itu Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara boleh baca dalam kisah-kisah penyaliban Yesus. Yesus tidak pernah mengeluh, Yesus tidak pernah merintih, Yesus tidak pernah mengutuki Bapanya, Yesus tidak pernah menyesali proses penyaliban itu. Kenapa? Karena Yesus sadar bahwa Bapa menyertai dia. Satu-satunya ungkapan yang muncul adalah saat dosa itu melingkupi Yesus sehingga dia tidak bisa melihat Bapanya. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah perasaan menanggung dosa yang begitu berat. Awan dosa begitu pekat. Sampai Yesus gak bisa melihat Bapanya. Tapi percayalah, di titik manapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Mari hadapi setiap pergumulan dan tantangan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, pertolongannya pasti datang. Tapi kalau Tuhan izinkan kita terus dalam masa-masa sulit, bahkan harus mati seperti Yesus, percayalah itu bukan akhir kehidupan kita. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jadi mari hadapi setiap pergumulan dan tantangan bersama dengan Tuhan. Tuhan menghibur kita, Tuhan beri kekuatan kita, bahkan Tuhan sanggup menolong dan membela kita. Bagian kita adalah mari berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika Yosua bertanya, Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawab panglima perang itu, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Alkitab menggunakan kata, kalau ditanya kawankah engkau atau lawan, seharusnya jawabannya itu, aku kawanmu, aku di pihakmu, atau aku sedang lawanmu. Yosua panglima perang, dan yang di depannya adalah panglima perang. Itu sebabnya Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawankah engkau? Tapi jawabannya menarik, bukan. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lo, itu betul-betul tidak. Artinya apa? Bukan kawan,
juga bukan lawan. Bahasa Indonesia sederhana, bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dengan lebih jelas lagi. Bukan lawan dan juga bukan kawan. Bukan kawan dan juga bukan lawan, jawab orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di pemikiran Yosua sedang, ini pertempuranku. Yosua harus memimpin Israel menaklukkan Kanaan. Jadi Yosua berpikir, aku pemimpin tertinggi, aku panglima perang. Ini pertempuranku. Itulah hal yang membuat Yosua frustrasi, galau, takut karena Yosua memikul tanggung jawab yang begitu besar. Tapi ketika dia ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan atau pribadi Tuhan sendiri, Tuhan berkata, bukan, aku bukan lawanmu, aku juga bukan kawanmu. Aku panglima bala tentara Tuhan. Apa yang mau dimaksudkan? Tuhan sedang berkata, Yosua, ini bukan pertempuranmu sehingga aku harus berpihak kepadamu atau harus menjadi lawanmu. Tidak, ini pertempuranku. Jadi Tuhan sedang berkata kepada Yosua, bukan aku yang di pihakmu atau aku yang menjadi lawanmu, tapi kamulah yang harus di pihakku atau kamu akan menjadi lawanku. Tuhan sedang berkata, bukan Yosua yang memimpin, bukan kamu yang memimpin, akulah pemimpinnya. Itu sebabnya apa respon Yosua? Yosua sujud menyembah. Bahkan malaikat Tuhan itu berkata, tanggalkan kasutmu. Tempat ini kudus. Menanggalkan kasut. Itu sedang berbicara sebagai seorang budak. Seorang panglima memakai perlengkapan senjata, memakai kasut pertempuran. Dia siap memimpin. Tapi Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Kamu itu hambaku. Kamu bukan panglima perang. Aku panglima perangnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau. Hal yang kedua yang Yosua temukan adalah Tuhan adalah panglima kita. Bukan Yosua yang memimpin, tetapi Tuhanlah yang memimpin. Bukan Tuhan yang di pihak Yosua, tetapi Yosualah yang harus di pihak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu membaca mulai pasal yang ke-6 dan seterusnya, kitab Yosua bukanlah tentang keberhasilan Yosua dalam mengatur strategi merebut tanah Kanaan, tetapi tentang rencana dan strategi Tuhan dalam memenuhi janjinya, memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian kepada Israel. Bapak Ibu Saudara, ini yang Yosua tangkap ketika dia mengalami Tuhan, bahwa ini bukan pertempurannya, ini adalah pertempuran Tuhan. Dalam hidup kita bukan Tuhan yang di pihak kita, tapi kita yang harus berpihak kepada Tuhan. Bukan kita yang memimpin, tetapi Tuhan yang memimpin. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kemenangan dan kemuliaan yang besar dalam seluruh hidup kita, manakala kita mengizinkan Tuhan yang menjadi pemimpin atas hidup kita. Setiap perjalanan hidup kita itu bukan sekedar mengukir sejarah tentang kita, tetapi kita sedang mengukir sejarah Tuhan melalui hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita hidup bukan hanya untuk sekedar kenyamanan kita, keinginan kita, ambisi kita, cita-cita kita. Bukan. Kita hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi calling Tuhan, untuk memenuhi amanat agung Tuhan, memenuhi sejarah Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita diperhadapkan ketika menghadapi tantangan atau pergumulan atau ada sebuah misi di depan kita. Kita punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah buat perencanaan yang matang dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ada misi di depan kita, sebuah rancangan di depan kita, entah itu soal pekerjaan, membangun rumah tangga, pelayanan atau kehidupan. Saya pengen buka usaha ini, saya pengen bisnis di bidang ini, saya pengen punya cita-cita seperti ini. Itu semua baik. Kalau ada misi di depan kita, kita punya pilihan. Yang pertama, buat perencanaan yang paling matang, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi bahayanya, apabila kita gagal,
apabila rencana kita nggak berhasil, apabila ada tantangan yang lebih berat, apabila kita gagal memenuhi misi kita menjadi orang-orang yang frustrasi. Berapa banyak bapak-bapak yang frustrasi, orang tua yang frustrasi, karena sudah punya rencana yang matang untuk membesarkan anak. Wah, anakku nanti sekolah di sini, kerja gini, bla 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 bla, nggak taunya tiba-tiba teng anaknya narkoba. Stres. Berapa banyak anak-anak muda yang berakhir pada bunuh diri. Kenapa? Karena punya mimpi besar, punya rencana matang, tapi dalam kenyataannya semua berantakan. Dan itu tidak sedikit kita temukan. Berapa banyak orang-orang yang telah membuat perencanaan matang, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi berujung pada kegagalan. Itu sebabnya kita bisa memilih hal yang kedua. Kita bisa membuat rencana yang baik, strategi yang bagus. Kita lalu kemudian minta Tuhan menyertai kita. Tuhan sertai aku, Tuhan aku pengen begini, aku udah punya ini. Kita mengajukan proposal kepada Tuhan. Ini. Dan Tuhan tolong saya. Itu juga baik, itu bisa kita lakukan. Tapi konsekuensinya berapa banyak ketika gagal kemudian kita marah-marah sama Tuhan. Aku udah setia sama Tuhan, aku udah pergi ke gereja, aku udah doa, aku udah baca Alkitab, aku udah berikan persembahan buat Tuhan. Tapi aku sudah minta Tuhan menolong aku, tapi kok gagal. Kita kemudian marah sama Tuhan, bahkan kemudian ultimatum Tuhan, aku gak mau jadikan engkau Tuhan, aku cari Tuhan yang lain, ganti Tuhan. Tapi ada pilihan yang ketiga yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memulai dengan datang kepada Tuhan. Minta rencana dan strategi dari Tuhan. Tuhan mau apa atas hidupku? Aku beri hikmat Tuhan. Apakah aku harus ke kanan atau ke kiri? Apakah aku harus maju atau tinggal tenang? Apakah aku harus bergerak ke depan atau aku justru harus melangkah ke belakang sebentar? Kita bisa minta rencana dan strategi dari Tuhan. Dan kemudian kita bisa minta, Tuhan aku bersedia dipakai Tuhan untuk melaksanakannya. Pilihan yang ketiga itu membuat kita dapat melakukan apa yang terbaik. Tetapi tetap terbuka dengan seluruh hasilnya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita kejebak. Mungkin kalau yang pertama kita sudah enggak lah. Orang-orang beriman masa ngandalin kekuatan sendiri. Seringkali kita kejebak dengan hal yang kedua. Kita sudah punya angan-angan, kita sudah punya macam-macam, baru kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, ketoknya cowok yang itu tuh ganteng, cocok buat saya. Terus kita ngajuin ke Tuhan, jadikan dia suamiku Tuhan. Kalau tidak, jangan sampai dia punya istri seumur hidupnya. Wah itu kan ngaco sudah. Atau panggil saja dia cepat-cepat. Daripada aku sakit hati setiap kali lihat dia. Wah itu kan ngaco sudah. Mari belajar untuk minta kepada Tuhan. Tuhan maunya apa? Membangun rumah tangga, membangun bisnis, membangun pelayanan, membangun masa depan kita. Tanya sama Tuhan. Izinkan Tuhan memberi hikmat kepada kita. Dan setelah itu mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita. Ada satu tokoh, kalau Bapak Ibu suka makan keju, kita kenal dengan yang namanya produk keju Kraft. Kraft Food itu telah cukup besar di dunia, mungkin korporasi makanan nomor 2 terbesar di Amerika. Mungkin kalau di seluruh dunia juga termasuk papan atas. Di mana-mana ada makanan dengan produk Kraft Food. Pendirinya bernama James Kraft. Dia seorang anak Tuhan, cinta Tuhan. Satu kali waktu di masa mudanya tahun 1900-an awal-awal, dia merantau ke Chicago dengan hanya membawa uang $65. Dia semangat, dia melihat keju itu diantar dari desa ke kota, dari pertanian ke kota. Lalu dia mulai pikir, bagaimana kalau saya bikin armadanya? $65 itu dibelikan kereta, dibelikan kuda. Dia mulai ngangkati produknya. Dia sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong. Tapi ternyata
awal bisnisnya tidak berhasil, dia gagal, dia bangkrut. Anak muda ini begitu kecewa. Bukankah dia sudah datang kepada Tuhan, dia rajin pergi ke gereja, dia cinta Tuhan, dia pelayanan. Tapi satu waktu lewat komsel, saudara, dia ngobrol, kok aku gak berhasil ya, salahku di mana? Lalu teman komselnya itu ngomongnya rada atos, saudara. Habis kamu gak melibatkan Tuhan sih. Wah, umum dia, saudara. Kurang ajar. Kadang-kadang teman komsel ada yang gitu ya, saudara. Kamu kurang sembahyang, kamu gak bayar persepuluhan, mesti ada itu yang model-model gitu. Nah ternyata temennya itu ngomongnya sengak, saudara. Habis kamu gak ngelibatin Tuhan. Saya udah doa, saya udah pergi ke gereja, saya sungguh-sungguh, saya anak Tuhan. Dia marah, saudara, jengkel, gak berangkat komsel lagi. Saudara. Tapi dalam kesendiriannya dia mulai nyadar, benar juga ya, aku hanya menjadikan Tuhan itu kayak asistenku. Aku yang di depan, saya kemudian minta Tuhan memberkati dan gagal. Hari itu ketika dia mulai merendahkan dirinya, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Mulai hari ini saya mau ngerintis bisnis, tapi bukan bisnisku, tapi bisnisnya Tuhan. Bukan usahaku, tapi usahanya Tuhan. Jadi kemudian di kamarnya dia taruh satu kursi, walaupun kursi itu kosong, tapi dia melihat itu dengan imannya, dia berkata, ini Tuhan di depanku. Dia ngobrol, Tuhan enak piye yo, usahaku apa? Dia nangis doa di situ, di depan kursi kosong. Lalu kemudian dia dapat hikmat. Dia mengulangi proses yang sama loh, dengan proses yang sama. Jualan keju. Tapi kali ini dia berkata, saya bukan bos, Tuhan bos. Saya bukan panglima perang, Tuhan panglima perang. Saya hanya asisten, saya budaknya Tuhan. Dan Tuhan memberkati luar biasa, Tuhan memperluas, Tuhan memberi hikmat. Dan saudara, dari kecil sampai besar, di meja rapatnya, di perusahaannya, di kantornya selalu ada satu kursi kosong. Kursi yang tidak pernah ditempati orang, yaitu kursi direktur. Itu kursi dibiarkan kosong supaya seluruh staf tahu bahwa bukan dia yang punya Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai itu. Dalam sepanjang hidupnya, Kraft berkembang luar biasa. Dan dia tidak hanya memberikan persepuluhan, dia selalu menyisihkan 25% setiap keuntungan perusahaan untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan, khusus untuk gereja. Dan ada banyak persen-persen yang lain yang dia pakai untuk memberkati negara ketiga. Dia sungguh-sungguh belajar menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dia berkata, investasi yang paling menguntungkan adalah ketika saya menjadikan Tuhan sebagai CEO di perusahaan, sebagai presiden direktur di perusahaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menyadari penyertaan Tuhan. Dan jangan cuma Tuhan bersama kita, tapi biar dia menjadi pemimpin atas hidup kita. Seperti Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, jangan mikir sendiri, nanya ke Tuhan, konsultasi sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan sanggup memberi pencerahan, memberi hikmat kepada setiap saudara dan saya. Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sanggup membuka kemustahilan. Bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah kemurahan Tuhan. Asal kita bersedia mau menyadari Tuhan bersama kita. Dan Tuhan tidak hanya bersama kita, tapi Tuhan memimpin hidup kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita teduhkan hati kita. Di area mana kita sedang bergumul hari-hari ini, percayalah Tuhan melihat kita. Tuhan mendengar seruan doa kita. Dia Allah yang hidup, Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita. Dia buktikan dengan penyertaannya yang nyata di tengah-tengah kita. Yosua mengalaminya, Musa mengalaminya, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel mengalaminya. Saya percaya Tuhan yang hidup itu juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Mari buka hati kita, mari sadari, mari imani bahwa Tuhan bersama kita, dan biarkan Tuhan memimpin kita. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, bukan caraku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bukan menurut waktuku, tapi menurut waktu Tuhan. Ajari kami seperti Yosua yang mau sujud di bawah kaki-Mu, menanggalkan kasut kami. Kami hamba-Mu Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki. Kami gak mau mengukir sejarah hidup kami, tapi biarlah sejarah Tuhan yang terukir lewat hidup kami. Biar Engkau dimuliakan lewat hidup kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan atas kami. Dan biarlah hari-hari ke depan kami semakin bergantung penuh kepada Engkau. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan kami alami. Kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat akan kami lihat. Karena kami percaya Engkau yang ada di depan kami berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Engkau melihat setiap kami umat-umat-Mu dalam pergumulan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menolong kami. Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan Engkau membuka pintu-pintu baru bagi kami untuk kami lewati, untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan buat kemurahan demi kemurahan yang Kau limpahkan atas setiap kami. Di akhir ibadah kami akan membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan sukacita, karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.